Nah, anak-anak, kalau tadi kita belajar tentang mata pelajaran yang muatannya apa saja, ada IPA, ada IPS di dalam modul 2 ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya yang termuat di dalam tema 2 ini. Untuk 1 minggu ke depan ya anak-anak kita belajar beberapa mata pelajaran. Nah, untuk bahasa Indonesia ini, kompetensi dasarnya kalian harus bisa menemukan informasi di dalam teks. Kenapa sih Bu harus bisa menemukan informasi? Karena ketika kalian membaca itu, kamu menemukan apa di dalamnya? Apa yang penting, apa yang disampaikan oleh teks pada kamu, sehingga kamu bisa memahami teks tersebut. Nah, untuk memahami informasi yang penting di dalam teks tersebut, kalian nanti akan Ibu perintahkan atau Ibu beri tugas di halaman 44. Kamu harus bisa membuat pertanyaan dengan 5 kata tanya ya. Yang pertanyaan tersebut jawabannya adalah atau ada di dalam teks halaman 43. Ya, di situ di halaman 44, bagaimana kamu membuat pertanyaan dengan kata mengapa, kata bagaimana, kata kapan, kemudian kata di mana, dan kata bagaimana menggunakan kata tanya apa gitu ya. Terakhir kata tanya apa. Oke. Nah, semua pertanyaan yang kamu buat itu pertanyaannya dan jawabannya itu harus ada di dalam teks halaman 43. Kata tanya mengapa itu untuk apa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi dan bagaimana juga hampir sama dengan mengapa, menanyakan bagaimana keadaan peristiwa tersebut. Kemudian kalau kapan itu menanyakan tentang waktu biasanya. Waktu itu bukan hanya sekedar tahun, bulan apa, jam berapa, tapi waktu juga bisa tentang ketika sedang apa gitu. Nah, itu kapan ya. Nah, kalau kata tanya di mana itu sudah tentu menanyakan tempat ya. Dan kata tanya apa juga digunakan untuk menanyakan peristiwa tersebut. Nah, begitu anak-anak untuk bahasa Indonesia. Hanya memahami informasi penting dari teks. Selanjutnya anak-anak, untuk muatan pelajaran yang terintegrasi ke dalam modul 2, muatan pelajaran PPKN ini, di modul 2 ini kita belajar tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak ya. Tanggung jawab itu sesuatu yang harus kita lakukan penuh tanggung jawab. Kemarin kita belajar tentang tanggung jawab di pembelajaran sebelumnya. Nah, di halaman 42 ini nanti yang harus kamu lakukan atau yang harus kamu kerjakan tugasnya bagaimana cerminan dari kewajiban dan hak yang diterima. Nah, kewajiban itu apa? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajibannya di mana? Ada kewajiban di sekolah, ada kewajiban di rumah, ada kewajiban di masyarakat, dan dimanapun itu di tempat umum pasti kamu harus melaksanakan kewajiban. Kalau di sekolah kewajibannya apa? Nah, kewajibannya tentu belajar. Di rumah kewajibannya apa? Banyak kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah. Mungkin di rumah juga ada tata tertib, ada peraturan yang dipatuhi. Nah, itu disebut kewajiban. Kewajiban kamu sebagai warga negara apa? Ya, betul. Kewajiban kamu sebagai warga negara yaitu harus mentaati Undang-Undang 45. Apa di dalamnya banyak sekali. Kewajiban di jalan harus memakai helm dan lain sebagainya. Pasti kalian tahu ya. Silahkan kamu cari sebanyak-banyaknya. Nah, kalau hak itu apa? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima.
ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban pasti kita juga punya hak ya. Jadi hak dan kewajiban itu berdampingan, tetapi jangan terlalu mendahulukan hak sementara kewajibannya tidak dilakukan. Betul. Nah, hak yang diterima, hak juga sama, ada di rumah, ada di sekolah, ada di tempat main, mungkin ada di tempat ibadah dan lain sebagainya. Hak kita apa? Banyak sekali. Kalau hak di rumah, setelah kita berkewajiban melakukan tata tertib yang kita lakukan, yang disepakati oleh keluarga, kita juga punya hak. Hak di rumah itu harus disayangi, hak dikasihi, hak diberi makan sama ayah dan ibu, hak disekolahkan, hak diobati kalau sakit, dan lain sebagainya. Banyak sekali hak di rumah ya. Kemudian di sekolah juga hak diberi pelajaran sama guru, hak diberi nilai. Nah, kalau kamu nggak dikasih nilai sama bu guru, kamu boleh protes karena itu hak kamu, hak yang harus diterima sama kamu itu mah ya. Nah, sama dimanapun ada haknya, hak orang dewasa, hak ibu-ibu, semuanya pasti berbeda ya. Nah, kamu sebagai pelajar haknya apa, kewajibannya apa. Nah, di dalam halaman 42 ini, nah kalian harus bisa menjawab atau merefleksikan kegiatanmu tentang kewajiban dan hak. Begitu ya, Nana.